adik-adik, apa kabar? Saya anak Tuhan, selalu gembira. Baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk memuji dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami hari ini. Kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya bagi kita untuk mengambil Alkitab kita dan membacanya. Hari ini kita akan membaca Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 25. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 25. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah adik-adik, apakah nama binatang ini? Siapa di antara adik-adik di rumah yang sudah pernah digigit melihat binatang ini? Nah, di dalam Amsal tadi kita baca bahwa dia adalah binatang yang terkecil. Namanya adalah semut. Nah, adik-adik, ternyata apa yang kita pelajari dari semut adik-adik? Semut itu ternyata dia selalu mengumpulkan makanannya di musim panas adik-adik. Ya, di mana ada gula, di situ ada semut. Dia selalu bersemangat ketika ada waktu dan kesempatan untuk mengumpulkan makanan. Semut ini ternyata adalah binatang yang tidak malas. Ya, dia tidak pernah malas adik-adik. Nah, dia selalu mengumpulkan makanannya dengan rajin. Malah makanan yang dia bawa, kadang-kadang kalau kita perhatikan semut, makanan yang dia bawa lebih besar dari tubuhnya yang kecil. Tetapi meskipun demikian, dia selalu bersemangat. Nah adik-adik, siapa di antara kamu yang suka malas-malas? Nah, kalau hari ini masih malas-malas, kata Alkitab yang adalah firman Tuhan harus belajar dari semut, selalu mengumpulkan makanan pada musim panas. Ya, jikalau bangun pagi malas, membantu mama malas, kemudian menjaga adik juga malas. Nah, mulai saat ini
kita semua adik-adik yang ada di rumah harus belajar dari semut yang selalu semangat dan rajin. Kemudian yang kedua adik-adik, ternyata si semut itu juga adalah binatang yang selalu mengikuti ketertiban, ya. Dia selalu tertib, ya. Dia adalah binatang yang tertib, dia selalu berbaris dengan baik. Tanpa ada pemimpin pun, dia akan mengikuti temannya, mengikuti antrian yang ada. Nah, adik-adik, jadi kita juga harus belajar dengan semut, belajar untuk tertib. Misalnya, ada tata tertib di rumah apa, di sekolah apa. Ya harus belajar tertib seperti halnya dengan semut. Tidak harus dipimpin, tidak harus ada mama untuk mengerjakan PR. Ya, tidak harus ada kakak atau siapapun yang menjaga kita baru kita kerjakan PR. Ya, saat ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk senantiasa mengikuti aturan. Tanpa ada pemimpin harus melakukannya sendiri. Ya adik-adik ya, mudah-mudahan di antara adik-adik di rumah ya tidak ada yang masih malas-malas, kemudian yang hidupnya berantakan, ya bangunnya siang, tidak mengikuti tertib, ya ketertiban, ya suka-sukanya aja, ya tidak mandi sampai 2 hari ya. Mudah-mudahan ya tidak ada di antara adik-adik ya selalu mengikuti aturan, ya aturan di rumah, aturan di sekolah. Ketika kita ada di rumah mengikuti aturan di rumah. Ya contoh aturan di rumah apa? Bangun pagi-pagi jam 5, berdoa, baca firman Tuhan. Setelah itu baru mengerjakan pekerjaan di rumah. Ya. Kemudian yang harus kita contoh lagi dari si semut ini adik-adik, yaitu bahwa semut itu dia selalu menjaga komunikasi, ya. Dia selalu menjaga komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Misalnya bertemu dengan temannya, dia berhenti sejenak adik-adik dan kumpul sebentar. Kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan ya, tetapi yang penting kalau kita melihat si semut, kalau misalnya dia lihat ada temannya di situ, mereka suka bertegur sapa. Mereka suka bertegur sapa. Nah, jangan sampai juga ada adik-adik di rumah tidak pernah bertegur sapa. Padahal sama-sama loh satu gereja. Tetapi ketika bertemu tidak pernah bertegur sapa. Itu tidak baik ya. Semut aja suka bertegur sapa. Selalu menjaga komunitas dan komunikasinya dengan baik. Jadi adik-adik, itu saja untuk hari ini, yaitu kita harus belajar dari si semut. Ya, semut apa tadi? Semut itu tidak pernah malas. Dia selalu mengumpulkan makanannya di musim panas. Kemudian yang kedua, si semut dia selalu mengikuti aturan, ya, aturan yang ada, mengikuti aturan yang ada, tidak harus ada pemimpin baru dia tertib, ya. Jadi kita harus belajar dari itu, dari si semut ini. Kemudian yang ketiga, bahwa si semut itu adik-adik dia selalu bertegur sapa. Misalnya bertemu dengan temannya di jalan, di mana ya bertegur sapa ya kita ya anak-anak ya. Jangan sampai lupa dengan teman kita. Ya, apalagi di masa-masa kita belajar di rumah, tidak pernah bertemu dengan teman, lama-lama kita lupa deh siapa teman kita. Malah lupa juga siapa ibu guru kita. Jangan sampai lupa, malah juga lupa dengan Bapak Pendeta kita. Nah, tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Ya, itu saja untuk hari ini cerita dari kakak. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita yaitu ayat yang tadi, yaitu Amsal pasal 30 ayat 25. Kakak baca, semut bangsa yang tidak kuat,
tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah, adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini, biar Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat pada hari ini. Kami belajar dari kehidupan si semut untuk senantiasa mempergunakan waktu dengan baik, bahkan juga selalu mengikuti tata tertib dan juga selalu bertegur sapa dengan satu dengan yang lainnya meskipun posisi kami saat ini masih di rumah. Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini, terlebih anak-anak yang mendengarkan cerita ini, supaya mereka semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Kami juga berdoa Bapa supaya virus yang melanda bangsa dan negara kami saat ini, bahkan seluruh dunia, kami rindu supaya Tuhan hapuskan dalam nama Yesus, sehingga kami bisa berkumpul dan melakukan kegiatan kami seperti sedia kala. Cukupkanlah Tuhan segala apa yang kami butuhkan, baik itu jasmani dan rohani, dan Engkau juga yang menjaga anak-anak yang belajar di rumah. Kiranya Tuhan yang melindungi mereka dari virus apapun, dan biarlah tangan Tuhan yang menjaga dan menolong. Berkati juga setiap orang tua yang selalu menjaga anak-anak. Kiranya Tuhan juga memperlengkapi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Berkati setiap orang tua di dalam pekerjaan, dalam usaha maupun dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk menyanyikan pujian tentang semut. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.